Kamu pengen naik gaji, tapi bingung gimana cara minta supaya nggak ditolak? Tenang, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang kerja keras tiap hari, lembur, nggak pernah telat, tapi gajinya diam di tempat. Padahal dalam hati mereka tahu mereka layak dapat lebih. Masalahnya bukan cuma soal kerja keras, tapi soal cara minta yang tepat. Di video ini, gue bakal tunjukin langkah demi langkah gimana caranya minta naik gaji dengan strategi yang bikin bos lo gak bisa nolak. Langsung aja, kita mulai dari hal pertama yang paling penting. Sebelum lo buka mulut, lo harus ngerti dulu satu hal. Bos itu nggak naikin gaji karena kasihan. Bos naikin gaji karena lo valuable. Lo mesti bisa lihat cara pikirnya. Saat lo minta naik gaji, di kepala bos akan muncul pertanyaan kayak, kenapa gue harus naikin dia? Emang dia satu-satunya yang bisa kerjain ini? Kalau dia resign, gampang nggak nyari pengganti yang sebagus dia? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nggak jelas, gaji lo juga bakal tetap nggak naik. Lo nggak bisa tiba-tiba datang dan bilang, saya mau naik gaji. Kalau bos lo aja nggak akan merasa kehilangan kalau lo pergi. Lo harus jadi orang yang bikin kantor mikir. Kalau dia resign, kita kelimpungan. Misalnya, karena lo, customer lebih puas dan komplain turun. Karena lo, tim kerja lebih cepat dan rapi. Karena lo, penjualan naik signifikan. Tapi kalau lo belum sampai situ, ini langkah selanjutnya. Cari benchmark. Bayangin lo ikut lomba lari, tapi lo nggak tahu siapa lawannya, udah sejauh apa mereka lari, dan lo sendiri ada di posisi mana. Gimana mau menang? Sama kayak kerja, lo mesti tahu orang di posisi kayak lo di tempat lain biasanya bisa ngapain aja, skill apa yang mereka kuasai, apa aja pencapaian mereka. Kalau lo admin, bisa jadi admin di perusahaan lain udah bisa bikin laporan otomatis pakai Google Script. Mereka nggak nunggu disuruh, mereka bantuin bosnya ambil keputusan. Kalau lo marketing, pertanyaannya sederhana. Berapa persen omzet perusahaan datang dari lo? Kalau baru 2% dari total omzet, berarti lo belum terlalu signifikan. Jadi, jangan cuma kerja sesuai job desk, tapi bikin perubahan yang berarti. Karena cuma itu yang bisa jadi pegangan waktu lo minta naik gaji. Kalau lo udah ngerti peta permainannya, baru lo bisa bikin strategi yang bikin bos gak bisa nolak. Kalau lo udah sampai tahap itu, sekarang perhatiin caranya ngomong. Jangan bilang, saya udah kerja keras banget pak, saya loyal dari awal bu. Itu curhat, bukan negosiasi. Yang lu bawa adalah proyek yang lu selesaikan, angka yang lu ubah, dampak yang lu timbulkan. Bikin bos lu mikir, kalau orang ini pergi, perusahaan rugi. Selain caranya, waktu juga penting. Jangan minta naik gaji waktu perusahaan lagi berdarah-darah. Waktu terbaik adalah setelah lu menyelesaikan proyek besar, pas annual review, atau pas mereka lagi nyusun budget tahunan. Cara ngomong lu juga naruh besar. Jangan bilang, teman saya udah naik gaji, saya rasa saya pantas. Ganti dengan, saya ingin diskusi soal kontribusi saya dan potensi ke depan. Saya terbuka dengan feedback, saya ingin berkembang dan berkontribusi lebih. Kalau lu masuk ke ruangan atasan dengan emosi, lu udah kalah sebelum mulai. Gak semua negosiasi harus dimulai dengan permintaan langsung. Coba mulai dengan tanya, apa ada hal yang bisa saya improve supaya bisa pegang tanggung jawab lebih besar. Lalu setelah dapat arahan, lu bilang, kalau saya bisa deliver ini dalam 2 bulan, apakah memungkinkan kita diskusi soal kompensasi? Lebih smooth, lebih elegan, dan tetap powerful. Kalau lu tahu gaji lu underpaid, lu boleh angkat isu itu, tapi jangan meledak. Gini cara ngomongnya. Saya lihat standar posisi ini di industri ada di kisaran 8-10 juta. Saya ingin diskusi, apakah memungkinkan menyesuaikan arah ke sana? Intinya, ajak diskusi, bukan ngajak perang. Kartu truf resign cuma boleh dikeluarin kalau lu memang siap pergi. Kalau enggak, bos lu justru akan lihat lu nggak dewasa, gampang ngancam. Tetap fokus di, saya ingin berkembang di sini dan kasih kontribusi lebih. Kalau jawabannya belum bisa, lu jangan baper, tapi juga jangan pasrah. Tanya balik, apa yang bisa saya capai dalam 3 bulan ke depan supaya kita bisa buka diskusi lagi? Bos lu bakal lihat, lu serius, bukan cuma ngarep. Cara salah, saya rasa saya pantas naik gaji. Saya udah lama di sini, kerja keras, gak pernah telat. Cara benar, saya ingin diskusi soal kontribusi saya di 6 bulan terakhir. Saya selesaikan A, B, dan C, dan itu berdampak langsung ke tim. Apakah memungkinkan kita diskusi soal penyesuaian kompensasi untuk kedepannya? Gaji lu nggak bakal naik cuman karena lu berharap. Gaji lu naik karena lu ngerti cara mainnya. Sekarang lu udah punya strateginya, tinggal satu hal, eksekusi. Sampai jumpa di video berikutnya.